setelah kronologisnya ditanya itu adalah sama, yaitu mereka memulai masaknya itu jam 7 malam di hari sebelumnya sehingga diberikan di jam 11, dan ada beberapa juga yang keracunan saat ya itu ada, ini kita ngomongin yang Papua ya, jadi masaknya kecepatan, kemudian sudah dibawa di dalam kondisi rusak, dan beberapa laporan yang kami terima masih kami validasi lagi adalah ada anak yang membawa pulang MBG. Jadi dia harusnya kan disantap, misalnya jam 11 itu harus dimakan, dia dibawa pulang, dimakan jam 3, jam 4, jadi sudah harus. Yang kena racun, yang maksudnya yang kemudian keracunan bukan hanya anaknya, tapi juga bapak ibunya atau saudaranya yang ikut makan. Ini tentu saja menjadi catatan. Intinya tidak boleh ada. Termasuk kami ingin memastikan, jadi semua pengiriman itu kapan matang sampai dengan dikonsumsi itu sesuai standar, tidak boleh lebih dari 4 jam kalau nggak salah, sehingga ada best before, atau kalau di makanan itu kan ada sebaiknya dikonsumsi sebelum. Nah itu kami ingin dari sisi edukasinya kami bawa bagaimana guru yang mengajar di kelas itu kan juga mendapatkan MBG, tidak direpotkan karena di sekolah sudah ada PIC sekolah, tapi guru itu kemudian ikut makan bareng dengan siswanya untuk satu fungsi edukasi, tata rekamannya, cuci tangannya, ngantrinya, kemudian nyusun operasinya itu kan bagus, berdoa, kemudian bilang alhamdulillah dan lain-lain. Dan yang kedua, memberikan edukasi gizi-gizinya begini, ini penting dan lain-lain. Selain itu juga memberikan edukasi, barang ini jangan kamu bawa pulang, atau maksud saya ini penting untuk tidak dibawa pulang. Jangan sampai, ini kan namanya MBG ini kan nggak ada pengawetnya, jadi udah pasti cepat kalau memang sesuai, apalagi daerahnya panas, ini ada suhu dan lain-lain, itu kan memicu ada perkembangan bakteri. Itu yang kami ingin perkuatan di sisi edukasi juga. Kami sudah bicara dengan Pak Kasman, ini menjadi materi penting lagi di semua sekolah. Sudah ada peneguran kemarin. Setelah kronologisnya ditanya itu adalah sama, yaitu mereka memulai masaknya itu jam 7 malam di hari sebelumnya sehingga diberikan di jam 11, dan ada beberapa juga yang keracunan saat ya itu ada, ini kita ngomongin yang Papua ya, jadi masaknya kecepatan, kemudian sudah dibawa di dalam kondisi rusak, dan beberapa laporan yang kami terima masih kami validasi lagi adalah ada anak yang membawa pulang MBG. Jadi dia harusnya kan disantap, misalnya jam 11 itu harus dimakan, dia dibawa pulang, dimakan jam 3, jam 4, jadi sudah harus. Yang kena racun, yang maksudnya yang kemudian keracunan bukan hanya anaknya, tapi juga bapak ibunya atau saudaranya yang ikut makan. Ini tentu saja menjadi catatan. Intinya tidak boleh ada. Termasuk kami ingin memastikan, jadi semua pengiriman itu kapan matang sampai dengan dikonsumsi itu sesuai standar, tidak boleh lebih dari 4 jam kalau nggak salah, sehingga ada best before, atau kalau di makanan itu kan ada sebaiknya dikonsumsi sebelum. Nah itu kami ingin dari sisi edukasinya kami bawa bagaimana guru yang mengajar di kelas itu kan juga mendapatkan MBG, tidak direpotkan karena di sekolah sudah ada PIC sekolah, tapi guru itu kemudian ikut makan bareng dengan siswanya untuk satu fungsi edukasi, tata rekamannya, cuci tangannya, ngantrinya, kemudian nyusun operasinya itu kan bagus, berdoa, kemudian bilang alhamdulillah dan lain-lain. Dan yang kedua, memberikan edukasi gizi-gizinya begini, ini penting dan lain-lain. Selain itu juga memberikan edukasi, barang ini jangan kamu bawa pulang, atau maksud saya ini penting untuk tidak dibawa pulang. Jangan sampai, ini kan namanya MBG ini kan nggak ada pengawetnya, jadi udah pasti cepat kalau memang sesuai, apalagi daerahnya panas, ini ada suhu dan lain-lain, itu kan memicu ada perkembangan bakteri. Itu yang kami ingin perkuatan di sisi edukasi juga. Kami sudah bicara dengan Pak Kasman, ini menjadi materi penting lagi di semua sekolah. Sudah ada peneguran kemarin. Setelah kronologisnya ditanya itu adalah sama, yaitu mereka memulai masaknya itu jam 7 malam di hari sebelumnya sehingga diberikan di jam 11, dan ada beberapa juga yang keracunan saat ya itu ada, ini kita ngomongin yang Papua ya, jadi masaknya kecepatan, kemudian sudah dibawa di dalam kondisi rusak, dan beberapa laporan yang kami terima
masih kami validasi lagi adalah ada anak yang membawa pulang MBG. Jadi dia harusnya kan disantap, misalnya jam 11 itu harus dimakan, dia dibawa pulang, dimakan jam 3, jam 4, jadi sudah harus. Yang kena racun, yang maksudnya yang kemudian keracunan bukan hanya anaknya, tapi juga bapak ibunya atau saudaranya yang ikut makan. Ini tentu saja menjadi catatan. Intinya tidak boleh ada. Termasuk kami ingin memastikan, jadi semua pengiriman itu kapan matang sampai dengan dikonsumsi itu sesuai standar, tidak boleh lebih dari 4 jam kalau nggak salah. Sehingga ada best before, atau kalau di makanan itu kan ada sebaiknya dikonsumsi sebelum. Nah itu kami ingin dari sisi edukasinya kami perkuat. Bagaimana guru yang mengajar di kelas itu kan juga mendapatkan MBG, tidak direpotkan karena di sekolah sudah ada PIC sekolah, tapi guru itu kemudian ikut makan bareng dengan siswanya untuk satu fungsi edukasi. Tata rekamannya, cuci tangannya, ngantrinya, kemudian nyusun operenya itu kan bagus, berdoa, kemudian bilang alhamdulillah dan lain-lain. Dan yang kedua, memberikan edukasi gizi-gizinya begini, ini penting dan lain-lain. Selain itu juga memberikan edukasi, barang ini jangan kamu bawa pulang. Atau maksud saya, ini penting untuk tidak dibawa pulang. Jangan sampai, ini kan namanya MBG ini kan nggak ada pengawetnya, jadi udah pasti cepat. Kalau memang sesuai, apalagi daerahnya panas, ini ada suhu dan lain-lain, itu kan memicu ada perkembang bakteri. Itu yang kami ingin perkuatan di sisi edukasi juga. Kami sudah bicara dengan Pak Kasman, ini menjadi materi penting lagi di semua sekolah. Sudah ada peneguran kau kepala. Setelah kronologisnya ditanya itu adalah sama, yaitu mereka memulai masaknya itu jam 7 malam di hari sebelumnya sudah mulai masak. Sehingga diberikan di jam 11, dan ada beberapa juga yang keracunan sehingga itu ada, ini kita ngomongin yang Papua ya, jadi masaknya kesempatan, kemudian sudah dibawa ke dalam kondisi rusak. Dan beberapa laporan yang kami terima, masih kami validasi lagi adalah ada anak yang membawa pulang MBG. Jadi dia harusnya kan disantap, misalnya jam 11 itu harus dimakan, dia dibawa pulang, dimakan jam 3, jam 4, jadi sudah harus. Yang kena racun, yang maksudnya yang kemudian keracunan bukan hanya anaknya, tapi juga bapak ibunya atau saudaranya yang ikut makan. Ini tentu saja menjadi catatan. Intinya tidak boleh ada. Termasuk kami ingin memastikan, jadi semua pengiriman itu kapan matang sampai dengan dikonsumsi itu sesuai standar, tidak boleh lebih dari 4 jam kalau nggak salah. Sehingga ada best before, atau kalau di makanan itu kan ada sebaiknya dikonsumsi sebelum. Nah itu kami ingin dari sisi edukasinya kami perkuat. Bagaimana guru yang mengajar di kelas itu kan juga mendapatkan MBG, tidak direpotkan karena di sekolah sudah ada PIC sekolah, tapi guru itu kemudian ikut makan bareng dengan siswanya untuk satu fungsi edukasi. Tata rekamannya, cuci tangannya, ngantrinya, kemudian nyusun operenya itu kan bagus, berdoa, kemudian bilang alhamdulillah dan lain-lain. Dan yang kedua, memberikan edukasi gizi-gizinya begini, ini penting dan lain-lain. Selain itu juga memberikan edukasi, barang ini jangan kamu bawa pulang. Atau maksud saya, ini penting untuk tidak dibawa pulang. Jangan sampai, ini kan namanya MBG ini kan nggak ada pengawetnya, jadi udah pasti cepat. Kalau memang sesuai, apalagi daerahnya panas, ini ada suhu dan lain-lain, itu kan memicu ada perkembang bakteri. Itu yang kami ingin perkuatan di sisi edukasi juga. Kami sudah bicara dengan Pak Kasman, ini menjadi materi penting lagi di semua sekolah. Sudah ada peneguran kau kepala.